Halo, sahabat Nusantara semua. Apa kabar di akhir pekan ini? Apakah ada yang di rumah, yang sedang santai-santai di rumah, scroll-scroll HP? Jadi hari ini saya akan mencoba membuat nata de rice. Ada yang tahu nata de rice? Yang kita tahu nata de coco ya. Jadi saya sudah coba nata de coco. Alhamdulillah berhasil. Cuma ketika saya hitung nata de coco itu untuk proses produksinya cukup mahal, dan ketika saya pasarkan ternyata kurang menjamin keuntungan. Nah, kita berpikir dengan logika perdagangan ya. Jadi kita mendapatkan suatu keuntungan. Kita harus memikirkan keuntungan dan memikirkan kebaikan. Nah, jadi setelah saya berhitung, ternyata memang nata de coco ini bahannya mahal di daerah kami, karena memang di sini tidak menghasilkan produksi kelapa yang banyak ya, hanya beberapa yang ada pohon kelapa, dan membeli di pasar itu cukup lumayan menyita harga ekonomi ya. Makanya saya cari yang lebih murah. Akhirnya saya melirik nata de rice ini, karena nata de rice ini terbuat dari air cucian beras. Yang kita tahu bahwa air cucian beras adalah suatu suatu cairan yang sangat kaya manfaat ya, yang bisa kita pergunakan untuk sebagai pupuk di tanaman. Nah, kita akan coba menjadikan dia nata de rice. Bagaimana prosesnya? Ada yang penasaran? Silahkan ikuti kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini adalah kegiatan kita untuk mencuci beras ya. Jadi kita cuci seperti biasa ya. Ini setelah dicuci, airnya ditampung ya. Lalu kita siapkan gula. Gulanya itu kurang lebih 10 sendok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau dipakai takaran kurang lebih 100 gram ya, 100 gram. Dan kita campur ke dalam air cucian beras tadi ya. Lalu diaduk. Lalu kita nyalakan api, dibiarkan untuk mendidih. Diaduk sampai gulanya benar-benar tercampur dengan merata ya. Ini airnya kurang lebih 1 liter sampai 2 liter ya, kurang lebih ya 2 liter. Kurang lebih 2 literan. Ya. Lalu
Selanjutnya kita berikan cuka makanan ya, kurang lebih 10-15 ml ya, sekitar segini ya. Diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih ya. Setelah air mendidih ya, kita akan tambahkan dengan menggunakan ZA atau food grade ya. Ini bisa kita beli di online ya. Kebetulan saya beli di Shopee. Ini khusus untuk pupuk dari nata the rice yang akan kita buat. Jadi nanti pupuk ini akan dimakan oleh nata the rice-nya ya, bukan dimakan oleh kita. Ini juga bermanfaat untuk membuat nata the rice kita menjadi tebal dan cepat pembentukannya. Kurang lebih ya sekitar 1 sendok ya, atau kurang lebih 10 gram ya. Ini diaduk-aduk. Setelah itu api dimatikan dan kita akan tunggu dia menjadi dingin. Jadi dingin, barusan nanti kita akan tambahkan starter dan kita taruh di tempat untuk membuat fermentasi. Jadi akan difermentasi selama kurang lebih 7-14 hari. Biasanya untuk pembuatan nata the rice ini kurang lebih 4-7 hari bisa dipanen. Ya, kita amankan di dalam ruangan dengan suhu kamar ya, yang kurang lebih 28-30 derajat Celcius. Lalu kita tutup dengan menggunakan koran. Kita tunggu sampai kurang lebih 6 jam, bisa lebih ya. Setelah dingin barusan kita akan menggunakan starternya itu menggunakan kombucha. Saya menggunakan kombucha tea. Ini calon starter kita terbuat dari teh hijau. Teh hijau ini setelah dijadikan kombucha, manfaatnya banyak. Pertama, sebagai minuman ketika kita suhu panas ya, suhu kita kalau panas-panasnya, dan minum dengan air 1 gelas dan ditambah kurang lebih ya sesuai sama kesukaan ya. Jadi takarannya itu tidak terlalu difokuskan, tapi sekuatnya. Dan sifat dari fermentasi SCOBY ini lama-lama akan menjadi cuka. Kebetulan mama SCOBY-nya sudah diambil kemarin karena sudah terlalu tebal ya, dan sudah dimasak menjadi agar-agar, dicampur dengan agar-agar atau dengan Nutrijel ya. Nah, ini contoh dari nata the rice yang sudah jadi. Jadi menggunakan penutup dari koran dan dibantu dengan karet ya. Nih nata the rice-nya tebal. Tuh. Ya, ini sudah sampai pada 2 minggu ya, 17 Oktober 2024. Nah, ini insya Allah nanti sore akan saya panen.
Oke, demikian kegiatan kita hari ini, pembuatan kombucha dan bukan kombucha, nata de rice. Jadi kombuchanya bisa kita minum, dan kalau pembuatan kombucha itu tanpa menggunakan ZA ya, tidak menggunakan ZA karena memang airnya akan kita minum. Kalau ini air yang sudah mengandung ZA tidak boleh diminum ya, karena mengandung ZA itu tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi untuk nata de coconya, untuk menghilangkan unsur dari ZA bisa kita rendam, kita cuci dan kita rendam semalaman, lalu kita masak. Insya Allah kandungan ZA-nya sudah hilang. Demikian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, teman-teman Nusantara semua. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini abaikan yang loncat jauh. Jadi hari ini aku mau kasih lihat teman-teman, ini namanya Mama Kombucha ya, dari kebacakan dari kombucha jeruk lemon yang dibuat 3 Oktober lalu. Ini tanpa menggunakan cuka dan tanpa menggunakan ZA. Wow, lihat tebalnya. Dan ini sama tebalnya dengan nata de rice ya. Tuh, lihat. Nitip jualan dong. Bisa nggak nitip jualan? Bingung udah buat tapinya nggak tahu jualnya di mana.